ya Mbak, itu itu pun tidak dilakukan. Pun nggih, saya mulai Itu kan biar pertama. apa namanya segera selesai. Nanti Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman dari SDN Gubeng 1 yang sudah datang. Walaupun ada yang sedang acara ataupun di rumah santai. Hari ini mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama serta keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang memang belum hadir. Terus Bapak Ibu Guru yang sudah hadir juga yang saya hormati. Hari ini kita akan fokus sama masalah anak-anak yang kadang sering hadir di sekitar kita di sekolah maupun di keluarga. Ini memang sebenarnya materi kita tunjukkan untuk guru dan orang tua sehingga ini bersifat luas. Tetapi memang saya tidak memanggil orang tua karena memang ini hanya untukkan di guru SDN Gubeng 1. Materi saya pada saat ini adalah budaya positif Bapak Ibu. Ya. Jadi masalah murid zaman now. Artinya masalah murid sekarang sama yang dulu-dulu itu beda-beda. Bahkan sekolah kita banyak juga beberapa masalah yang memang belum terpecahkan dan juga terselesaikan oleh Bapak Ibu di rumah ya, di kelas juga. Jadi Bapak Ibu guru di sini biasanya melayani siswa tidak hanya di kelas saja, kadang di rumah juga ya, kadang di jalan juga masih melayani putra-putrinya. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan ada 7 materi, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebenarnya kalau yang sudah pernah ikut PMM itu sudah tahu materi ini. Nah, yang belum ya nanti kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, mohon nanti bisa yang mau menjawab ya, nanti silahkan langsung nyalakan mikrofonnya. Pertanyaannya seperti ini, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Jadi lingkungan positif itu di kelas bisa kita ciptakan dengan diri kita, dengan kondisi kita yang juga menyenangkan. Nah, jadi pentingnya apa sih suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Monggo yang mau angkat tangan. Sebentar. Oke. Sebentar ada yang masuk ini. Pak Edi. Selamat datang Pak Edi. Oke, Bu Yuni, monggo Bu Yuni. Pak Arif, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pentingnya menciptakan suasana yang positif agar bisa menimbulkan perasaan aman dan nyaman bagi siapapun yang berada di lingkungan tersebut. Menurut saya begitu. Oh, jadi penting sekali Bu, suasana positif. Penting sekali. Iya. Karena mempengaruhi hati manusia yang ada di lingkungan tersebut. Terima kasih Pak Arif. Jadi menurut Bu Yuni sangat penting karena berhubungan dengan hati. Pak Edi yang baru datang, terima kasih Pak Edi. Ada yang mau menjawab lagi, apa sih pentingnya suasana kelas yang kondusif? Kenapa kok penting sekali? Padahal juga kadang kita sering anak-anak itu membuat kelas tidak kondusif. Pun tidak ada yang angkat tangan lagi atau pengen menjawab, langsung dinyalakan mikrofonnya.
Bu Rusmi sedang pengajian, mungkin menyimak saja. Pak Edi, mau jawab? Baru bergabung tadi sih. Oke, siap. Terima kasih Pak Edi. Kita lanjut ya. Jadi pentingnya suasana kelas itu ya kita aplikasikan di sekolahan ya untuk menyenangkan anak-anak, dan juga selain itu bisa materi yang kita sampaikan itu dipahami oleh anak sepenuhnya. Lalu pertanyaannya kedua, ini pertanyaan pemantik materi kita hari ini. Sebagai pendidik, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di sekolah? Oke. Monggo yang pengen menjawab bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana penting di kelas. Karena di sini Bapak Ibu kan pengalamannya banyak. Jadi saya tanya dulu sebelum saya beri materi, ya. Karena di sini ada Bapak Ibu yang jangka waktunya kerja sudah berpuluh-puluh tahun. Monggo, yang pernah menciptakan suasana kelas positif bagaimana? Bu Tia atau Bu Marni atau Pak Edi atau Bu Umi? Bu Yaumi? Pak, bisa diulangi lagi Pak pertanyaannya tadi. Oke. Bagaimana Bapak Ibu menciptakan lingkungan suasana positif di kelas selama ini? Biar kelasnya itu lingkungannya menyenangkan, terus anak-anak juga kondisi untuk belajar. Ada yang mau share pengalamannya? Bu Yuni lagi, waduh, harus menyiapkan hadiah ini. Monggo Bu Yuni. Menurut saya menerima siswa itu dengan apa adanya, dengan kemampuan yang dimiliki mereka. Itu salah satu cara untuk menciptakan rasa aman, rasa senang di lingkungan kelas kita. Menurut saya begitu Pak Arif. Oke, terima kasih Bu Yuni yang sudah masa kerjanya lama sekali. Jadi menurut Bu Yuni itu menerima murid apa adanya, dan potensinya anak-anak bisa kita kembangkan dari kelas 4 terwakili oleh Bu Yuni. Kelas 5 mungkin Pak Edi? Sedikit Pak ya. Oke, gambaran saya berpikiran positif dalam arti gini, kita menanamkan karakter pada anak tentunya tentang perbuatan yang baik, walaupun itu sedikit kita contohkan, entah itu kegiatan sehari-hari atau pembekalan karakter, mungkin itu sedikit. Oke Pak Edi, terima kasih. Jadi berhubungan dengan karakter walaupun sedikit, tetapi itu secara terus menerus gitu. Baik, 2 saja cukup. Terima kasih Pak Edi, Bu Yuni. Saya lanjut presentasinya. Ada pertanyaan yang ketiga, ini sepertinya pertanyaan sampai ke-4 ini. Karena ini pertanyaan yang sangat penting. Apa hubungan suasana positif dengan proses pembelajaran di kelas? Hubungannya apa suasana positif dengan pembelajaran di kelas? Hubungannya apa? Jadi kalau suasana positif itu tercipta, pembelajaran kelasnya bagaimana gitu. Bu Yaumi dulu, habis ini Bu Yuni. Bu Yaumi mic-nya. Sudah. Terima kasih Pak. Sudah kedengaran. Wah, sampun. Terima kasih Pak waktu yang diberikan kepada saya. Dengan adanya lingkungan positif berkaitan dengan pembelajaran, menurut saya itu akan memudahkan anak dalam proses pembelajaran. Dengan adanya mempermudah proses pembelajaran, anak-anak akan mudah menerima apa yang kita ajarkan ke anak-anak. Kemudian di sini akan juga menumbuh kembangkan ke anak untuk bertanya, kreatif, inovatif,
dan anak tidak akan ketahuan bertanya. Oh, Untuk gurunya apabila di situ dengan suasana positif, apabila kita menerangkan anak-anak itu kurang paham, anak-anak tetap enjoy, tetap bertanya dengan senang hati sehingga anak-anak yang lain pun juga kita mengajari saling menghargai dengan pendapat teman-temannya yang sudah diberikan di situ. Hanya sampai di sini, ini pendapat saya. Terima kasih. nggih, Bu Yaumi, terima kasih. Lah ini pesertanya sudah pinter-pinter, terus saya mau ngomong apa nanti? Bu Yuni, monggo, Bu Yuni. Sebetulnya sama Pak Arif, cuman saya menambah sedikit Bu Yami sama, sepaham dengan Bu Yami. Jadi dengan lingkungan yang positif, pasti pembelajaran itu akan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Jadi anak-anak itu merasa nyaman belajar dengan berapapun jam yang harus dilakukan anak-anak di sekolah, dia itu merasa nyaman karena dengan suasana positif, suasana yang menyenangkan tadi. Jadi dia tidak merasa bosan, jadi merasa betah tinggal di sekolah. Nah, itu otomatis akan tujuan pembelajaran kita otomatis akan berhasil, akan Bahkan sama tercapai. SAS juga betah, Bu ya. Ya, betah. Oke, terima kasih Bu Yuni. Iya, memang kalau suasana positif betah, apalagi anak-anak disuruh di lapangan main-main gitu ya, gebak sodor dan lebih sebagainya, burus ya. Nah, itu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya untuk menggambarkan apa yang nanti saya akan jelaskan, yaitu kalau tadi tentang suasana dengan hubungannya sama proses pembelajaran. Sekarang bagaimana penerapan disiplin saat ini di kelas Bapak Ibu sudah efektif? Jadi di sini saya tanya kepada saya sendiri, juga kepada Bapak Ibu, karena apa? Ya kita satu sekolahan. Jadi selama ini pendisiplinan di kelas kita apakah sudah efektif atau belum? Monggo yang mau bertanya lagi, maaf, yang mau menjawab lagi. Misal tadi sudah kelas 4, Bu Yuni kelas 5, Bu Yaumi, Bu Yuni kelas 4, Bu Yaumi kelas 5, kelas 6, kelas 1, Bu Marni monggo. Mau tanya enggak? Bu Nisa saja, agama atau siapa? Kenapa sih disiplin itu di kelasnya sudah efektif belum? Adi? Efektif. Katakan sebagai manusia atau Sebentar Pak Edi. Bu Yuni mic-nya bisa ya, di mute sebentar. sebagai pendidik, tentu kita tidak akan puas tentang kedisiplinan. Terkadang kita sudah mendisiplinkan di kelas, kadang orang tua yang ada di rumah kendor. Begitu juga kalau tidak ada, kadang disiplin itu dalam arti memberitahu ya Pak ya, dalam pembelajaran. Kita pas atau ada apa gitu, pas ada keperluan atau apa, sudah kedisiplinan itu anak-anak wis mulai kendor. Makanya sebagai guru kita tidak istilahnya ngemut emas ya, juweh, cara ngono wong Jawane juweh. Jadi berpandai-pandai dalam arti sisi yang positif. Mungkin itu Pak sedikit dari kami, menurut saya itu. Oke, terima kasih Pak Mungkin Edi. Berhubungan kerjasama antara guru dan orang tua di rumah. Ya memang kita harus kerjasama untuk disiplin ya sama anak-anak dengan orang tua di rumah. Yang lain monggo, Bu Nisa atau Bu Marni, Bu Tia juga belum, Bu Rusmi juga belum. Baik, kalau tidak ada langsung saya lanjut saja supaya materinya terselesaikan. Baik, pertanyaan yang selanjutnya semoga lebih menantang. Sepertinya sudah. Nah, Bapak Ibu, langsung ke materi ya. Maaf tulisannya kecil-kecil. Jadi ada
teori kontrol yang dari seorang ilmuwan Dr. William Glasser yang sudah saya baca di LMS calon guru penggerak. Jadi di sini saya sudah menerapkan sedikit-sedikit ke anak-anak, terutama di kelas 6 karena saya kelas 6. Jadi bahwa teori kontrol oleh Dr. William Glasser ini ada sebuah ilusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol. Jadi Bapak Ibu yang pertama ini, saya dengan itu mengontrol murid itu sebenarnya adalah ilusi. Nah, kenapa kok sebuah ilusi? Di LMS CGP itu bilang seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak bisa kita kontrol, tapi yang bisa mengontrol dia hanya murid itu sendiri. Misalnya anak-anak saya suruh menggenggam, Bapak Ibu, menggenggam. Terus akan saya buka tangannya, anak-anak itu. Itu kalau mereka tidak mau dikontrol pun, kita harus paksa. Pakai kekuatan yang kuat baru bisa terbuka. Nah, itulah yang dimaksud guru mengontrol murid itu sebagai sebuah ilusi. Jadi mungkin anak-anak di hadapan Bapak Ibu bisa dikontrol. Tapi setelah itu, lalu yang kedua bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga ilusi Bapak Ibu. Ya, yang pernah dulu kita pelajari saat Bapak Ibu yang mikrofonnya masih nyala, nah jadi bahwa semua penguatan positif, wah kamu keren, wah ini tak kasih hadiah piala, itu ternyata juga masih ilusi Bapak Ibu. Kembali lagi bahwa yang bisa mengontrol itu hanya anak-anak dia sendiri, dirinya sendiri. Contohnya saya minta tolong sama Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi keren, bisa menjadi pemakalah di seminar. Nah, gitu. Tentu tetap yang bisa mengontrol dirinya hanya Pak Edi yang mau jadi pemakalah seminar atau tidak, seperti itu. Atau misalnya kepada Bu Yuni, ayo kita membuat sebuah buku tentang lingkungan. Bu Yuni pun tidak akan mau kalau yang Bu Yuni suka itu bukunya tentang kebahasaan, EJD dan PUEBI dan lain sebagainya. Nah, jadi yang hanya bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Lalu, ilusi bahwa kritik itu membuat bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya saya sendiri, dulu sebelum ada CGP. Kamu, Rek, salah kamu itu. Buang sampah di situ. Nah, itu mereka bisa berbuat salah itu, merasa bersalah. Itu juga sebuah ilusi, Bapak Ibu. Nah, lalu juga ilusi bahwa orang dewasa bisa memiliki hak mengontrol orang lain. Nah, kembali lagi bahwa mereka sendirilah yang bisa mengontrol. Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu. Stimulus respon versus stimulus kontrol. Di sini ada kebutuhan sama kalau stimulus respon. Sedangkan anak-anak itu kebutuhannya berbeda. Nah, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kebutuhan sama itu dulu kita kadang memandang di kelas itu, anak-anak, kamu butuhnya belajar semuanya ya. Kalian butuhnya matematika semuanya ya. Kalian butuhnya pramuka semuanya. Padahal kebutuhan anak-anak di seluruh kelas kita itu berbeda-beda. Nah, kembali lagi sama minat. Kalau dulu pernah ada yang usul di rapat itu, Pak minatnya apa anak-anak, baru kita carikan ekstrakurikuler. Nah, itu bahwa kebutuhan anak-anak itu berbeda-beda. Lalu perilaku buruk itu suatu kesalahan, itu kalau dulu. Nah, sekarang itu perilaku itu memiliki tujuan. Kita harus mulai sadar bahwa anak-anak arek-arek itu kalau berbuat yang menyimpang sedikit itu ada tujuannya.
entah mencari perhatiannya Bu Yaumi, atau mencari perhatiannya Bu Tia, atau misalnya dengan mengelus-elus jok sepeda motor mereka jadi diperhatikan, itu kan ada tujuannya. Nah, lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau sekarang kita ubah mindset kita bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Contohnya guru yang sering terlambat masuk sekolah. Nah, itu yang bisa mengontrol guru itu ya hanya gurunya itu sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrolnya. Terus juga ada anak-anak yang tidak membawa bekal saat saat ke sekolah. Jadi mereka kelaparan. Nah, yang mengontrol dirinya ya anak itu, misal dengan minta, Bu, ayo Bu, buat makanan, taruh tepa, buat nanti aku makan siang. Nah, kan dari anaknya sendiri, misal orang tuanya tidak memberikan. Kemudian tadi di pertanyaan awal ada tentang disiplin, Bapak Ibu. Nah, di sini akan saya kasih tahu tentang makna disiplin. Disiplin di sini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi Pak Edi tadi benar ketika harus ada orang tua di rumah juga yang menerapkan disiplin itu, ya. Terus juga harus ada pengembangan karakter sedikit agar itu berlangsung selamanya. Nah, jadi di sini harus dilakukan oleh orang tua sama guru di sekolah. Nah, lalu Bapak Ibu, ada nilai kebajikan yang tertuang pada profil pelajar Pancasila. Ini saya tidak akan menjelaskan satu-satu karena Bapak Ibu sudah sering mendapatkan materi ini dari berbagai pelatihan maupun platform Merdeka Mengajar maupun webinar-webinar yang dari DPSD Kemdikbud ataupun dari PGRI maupun IGI, ya. Nah, ini yang akan saya bahas tentang nilai kebajikan tadi itu dari profil pelajar Pancasila itu dengan motivasi perilaku manusia, ya, untuk murid-murid kita. Ini ada beberapa gambar, ya. Ada satu gambar di sebelah kita itu anak-anak agama Kristen sedang melakukan ibadah. Nah, jadi ada motivasi sendiri untuk anak-anak. Yang pertama yaitu di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira di sini semua anak itu niat berdoa tidak? Saat sholat berjamaah di musola Gubeng 1 juga kira-kira semuanya itu khusyuk semua tidak? Nah, jadi ada yang motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya daripada aku nanti tanya-tanya sama Bu Rusmi, aku sholat aja atau hukuman daripada nanti aku dihukum sama Bu Marni, aku tak ke agama Kristen ikut berdoa. Oh, ini Bu Titing ya. Misal ada hukuman dari Bu Titing seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi anak-anak itu mengikuti apa yang kita perintahkan itu biasanya untuk mendapatkan imbalan sama penghargaan. Penghargaan dari Bu Nisa, penghargaan dari Bu Tia, ya, atau mendapatkan imbalan dari Bu Yuni ketika muridnya bersih dikasih es atau roti, atau Bu Yaumi dan Pak Edi mengajak anak-anak jalan-jalan ke tempat wisata kalau mereka juara semua. Nah, itu kan sebuah imbalan. Nah, lalu yang ketiga, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman juga. Maaf, ada salah copy ini. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Di sini ada anak-anak di kelas 1 yang kemarin saya dapatkan dari WhatsApp, kalau tidak salah Bu Marni atau Bu Yayu ya. Ini kelasnya Bu Marni sepertinya atau Bu Penny. Nah, jadi anak-anak di sini itu merasa senang kalau ada di depan kelas sambil ngedance ya atau nari ya.
Nah, di sini kita harus tahu bahwa hukuman dan penghargaan itu ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama, hukuman itu bersifat tiba-tiba. Ayo nyanyi. Itu ternyata juga termasuk hukuman. Terus anak-anak juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Langsung kita, kamu nulis 100 kali. Nah, seperti itu. Lalu juga satu arah tanpa kesepakatan. Kamu langsung membersihkan toilet. Atau ayo istighfar. Nah, itu juga tidak ada kesepakatan. Ya. Ayo kamu, hukumannya sholat duha. Terus disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Kamu itu loh bodoh. Nah, seperti itu. Kamu apalagi ya? Kamu nakal. Kamu nangisan. Kamu itu suka rame. Nah, seperti itu. Itu sepertinya Gubeng 1 jarang ada yang seperti itu ya. Karena sudah banyak sekali pelatihan yang diikuti. Terus yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana. Jadi harus ada kesepakatan. Misal siapa ya, kemarin saya pernah dengar itu Bu Rusmi ya, anak-anak kalau nanti ada yang menyimpan, kita kesepakatan ya harus istighfar berapa kali gitu. Nah, itu konsekuensi namanya, bukan hukuman. Tetapi kalau kita tiba-tiba kamu harus istighfar tanpa ada kesepakatan di kelas, itu merupakan sebuah hukuman. Tetapi kalau ada kesepakatan merupakan konsekuensi. Nah, itu. Lalu murid sudah tahu konsekuensi pelanggaran di konsekuensi. Lalu yang ketiga, penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Yang saya pelajari itu kemarin saya juga tanya kepada institut saya, loh Bu, masa penghargaan nggak efektif? Jadi kayak Bu Yaumi sebagai bendara sekolah menyiapkan piala itu tidak efektif Bu Yaumi buat anak-anak. Nggak tahu. Ini teorinya ilmuwan kayak gitu. Terus penghargaan apa lagi? Tepuk tangan gitu loh untuk anak-anak di lapangan waktu upacara itu juga ternyata nggak efektif. Lalu yang ketiga, merusak hubungan. Merusak hubungan gini contohnya. Pak Edi misalnya anaknya bisa jawab, terus sama Pak Edi dikasih bintang, ya itu merusak hubungannya itu seperti ini. Saya tidak manut sama Pak Edi, tetapi hubungannya saya ingin mendapatkan bintang dari Pak Edi. Seperti itu ya. Jadi hubungannya jadi beda gitu loh. Kalau penghargaan dikasih itu. Terus yang kedua, menurunkan kualitas. Saya juga baru tahu ini setelah belajar tentang penghargaan. Ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas. Contoh gini, baik anak-anak, nanti kalau semuanya lulus ujian, kalian akan mendapatkan piagam dari sekolahan. Jadi mereka mengejar apa Bapak Ibu? Piagam. Ya, bukan mereka niat untuk lulus seperti itu. Dan lalu mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu hanya karena Bapak Ibu, bukan kreativitas mereka. Nah, lalu juga mereka penghargaan itu menghukum. Menghukum itu artinya apa? Hanya karena penghargaan anak-anak itu pengen melakukan sesuatu itu, bukan dari diri mereka, dan juga kehilangan motivasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi penghargaan itu tidak dibenarkan di dalam guru penggerak katanya ya. Jadi informasi-informasi yang ada di modul guru penggerak itu bahwa penghargaan itu kurang efektif dan lain sebagainya. Nah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Oke, tidak ada. Gantian saya yang bertanya, nggih, Bapak Ibu. Oh, nggih, Bu Yuni, monggo Bu Yuni. Saya, Pak. Bu Yuni dulu, Bu, yang ya udah Bu Yaumi dulu. Monggo.
Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Mohon maaf saya minta duluan karena sebentar lagi saya juga izin mau pengajian. Oke, siap Bu. Saya kemarin pengajiannya. Iya, ibu-ibu di sini minggu. Ya, saya lanjutkan aja. Berkaitan dengan hukuman dalam pembelajaran. Selama ini saya bukan hanya sekedar hukuman, tapi juga mendisiplinkan. Tapi sebelumnya saya sampaikan ke anak-anak memang, dikala saya menerangkan pelajaran, materi yang saya sampaikan. Anak-anak di sini sudah saya sampaikan, nanti apabila ada anak-anak yang ramai, waktu saya menjelaskan, berarti gantian yang ramai menjelaskan. Saya gitu kan. Sehingga dengan adanya kesepakatan itu, anak-anak di waktu saya menjelaskan itu insya Allah akhirnya disiplin. Kemudian di sini berkaitan setelah saya menjelaskan, kemudian ada tanya jawab. Berkaitan dengan tanya jawab, di sini apabila anak-anak ada yang menjawab salah, di sini tak latih anak-anak untuk saling menghargai biarpun salah. Anak-anak tidak boleh mentertawakan temannya apabila ada yang salah. Kemudian apabila ada yang mentertawakan, karena sudah kelas 5, anak-anak yang mentertawakan itu di sini saya suruh menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Di sini dengan adanya seperti itu, akhirnya kita juga menerapkan untuk latihan saling menghargai pendapat orang lain. Dengan adanya seperti itu juga menjaga kondusif di dalam kelas sehingga tidak terjadi saling celometan, saling kurang baik terhadap temannya yang salah atau apa seperti itu. Jadi di situ hanya saya menambah itu saja untuk berkaitan dengan hukuman ya, juga bukan hanya sekedar hukuman tapi juga untuk mendisiplinkan anak-anak dikala dalam pembelajaran. Tapi di sini juga ada pembelajaran yang menyenangkan. Seumpama saya menerangkan berkaitan dengan pantun atau apa. Kemudian di sini ada anak rame yang rame itu membuat pantun seperti itu. Tapi menyenangkan di situ. Jadi dari sini saya sampai sini dulu itu dari saya, dari pendapat saya. Kemudian saya juga mohon pamit kepada Pak Arif, mohon maaf dan Bapak Ibu semua karena saya mau pengajian nggih. Matur suwun semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yami. Kalau mau live pergi meninggalkan monggo, hati-hati di jalan. Nah, jadi saya sebelum ke yang lain, saya akan menanggapi dari Bu Yami. Itu tetap katanya LMS di CGP juga belum tentu benar, karena itu merupakan konsekuensi Bapak Ibu. Belum dari niatnya anak sendiri, itu masih arahan dari Bu Yomi, dan anak-anak masih ada hal kepaksanya di situ. Nah, tetapi itu merupakan langkah yang benar juga menurut saya, karena saya juga di kelas seperti itu, ya. Tapi teori apa mau diapakan kita Bapak Ibu, mungkin mereka sudah mempraktekkan banyak. Nah, bahwa suruh pantun anak-anak seneng itu menurut kita, tapi anak bener seneng enggak? Nah, monggo yang lainnya. Oke, Bu Yuni. Alhamdulillah kalau kita ikut webinar Pak Arif dapat ilmu baru. Wah ini untuk penghargaan itu tidak efektif. Terus menurut saya anak-anak itu tidak perlu Pak kita beri penghargaan itu. Menurut teori dari Pak Arif ini. Betul. Dan saya juga di situ. Kita harus berubah untuk gak memberi penghargaan kepada anak-anak. Padahal kita perlu menghargai, Bu Yun. Nah, menurut Bu Yuni. Nah ini Pak, menurut saya teori ini kok sangat bertentangan sekali ya, menurut saya.
Padahal anak-anak itu ya Pak, dengan karya sekecil apapun, kalau dia mendapatkan penghargaan dan penghargaannya pun itu dalam bentuk apapun, akan membuat mereka itu menjadi lebih semangat lagi. Menurut saya begitu. Jadi penghargaan itu sangat bagus menurut saya loh ya. Ya, di kurikulum 2013 juga gitu, Bu. Kita harus memberikan penghargaan. Terus jalan keluarnya bagaimana Pak? Kalau tidak efektif, kita harus bagaimana? Nah, itu nanti ada di materi selanjutnya, Bu, namanya keyakinan kelas. Jadi, Oh gitu. Oh iya anak-anak Pak Arif. itu diyakinkan bahwa mereka itu harus mendapatkan manfaatnya. Nah, seperti itu. Jadi, kita akan beranjak ke kebutuhan manusia, Bapak Ibu. Nah, supaya nanti jenengan juga sakit menghubungkan antara pemahaman kita sama yang ada di materi kita. Nah, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat konvensi hak asasi manusia di PBB bahwa manusia perlu disayang, diterima, yang kedua diakui kemampuannya, yang ketiga juga pilihannya itu harus kita pertimbangkan atau kita penuhi. Lalu yang keempat itu merasa senang, yang kelima bertahan hidup. Sebenarnya bertahan hidup itu nomor 1. Ini saya salah ketik. Nah, sebentar ada yang masuk ini. Bentar nggih, Bapak Ibu. Kasihan kalau Terima kasih Pak Arif. lanjutkan Bu Tiara. Saya akan lanjut untuk share materinya. Jadi tadi kita sampai ke kebutuhan dasar putra-putri kita, yang termasuk juga kebutuhan dasar manusia. Saya ulangi lagi, yang kelima ini merupakan kebutuhan dasar. Ada nanti kebutuhan lain-lainnya merupakan pengembangan. Baik, nah ini yang kita buat sebagai keyakinan kelas. Kalau dulu itu peraturan Bapak Ibu. Kalau sekarang kita harus buat keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan di SMP, SD, SMA itu banyak. Bahkan sampai berlembar-lembar. Nah, itu belum tentu dilakukan anak-anak. Tetapi kalau keyakinan kelas itu hanya 4 atau 5. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat postingan Instagram saya tentang keyakinan kelas. Itu cuma ada 5 minggu ini keyakinan kelas kita. Minggu depan 2. Terus bulan depan keyakinan kelas kita adalah 10. Nah, keyakinan kelas itu kita pakai pada kurikulum Merdeka ini sebagai pengganti dari peraturan sekolahan. Supaya anak-anak fokus sama keyakinan kelas. Kalau peraturan kan berlembar-lembar, jadi mereka memahaminya banyak banget. Nah, kalau keyakinan kelas cuma sedikit. Nah, itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Lalu juga berupa pernyataan universal, masih umum Bapak Ibu. Juga pernyataannya dibuat dalam bentuk positif, misalnya seperti ini. Kita setelah belajar di kelas merapikan meja masing-masing. Itu keyakinan kelas yang pertama di kelas saya. Yang kedua, keyakinan kelas di kelas saya adalah ketika guru berbicara, anak-anak diam. Ketika anak-anak bicara, gantian gurunya yang mendengarkan, seperti itu. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Lalu juga ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Seperti yang saya bicara tadi, misal ya kalau anak kelas 1 seminggu cukup 2 itu. Kalau semua sudah 40 anak, misal 28 anak sudah melakukan keyakinan kelas 2 itu ya jenengan semua sudah sukses. Daripada banyak-banyak tapi masih ada 1 anak yang belum. Lalu juga sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Nah, jangan membuat keyakinan kelas yang Bapak Ibu juga membuat kesulitan sehingga anak-anak susah meraihnya. Kita dari yang paling mudah dulu. Lalu semua warga ikut berkontribusi Bapak Ibu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, seperti Bu Yaumi tadi itu didiskusikan sama
murid-muridnya. Kalau saya yakin Bapak Ibu di sini karena sudah lama ngajarnya, adalah di awal pembelajaran awal tahun seperti ini. Saya yakin itu. Tidak ada guru yang eh, tidak membuat keyakinan kelas karena kita ingin mengejar materi ya. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Misal waktu pertengahan semester kok anak-anak sudah pinter semua, sudah memenuhi sikap yang kita inginkan, kita bisa kembangkan Bapak Ibu ke sikap keyakinan di kelasnya, misalnya kelas 4B di semester 2 akan bernalar kritis dalam membaca buku. Wah, itu sudah high class itu. Misal seperti itu ya. Jadi ditinjau tiap berapa minggu sekali kalau anak-anak memang sudah karakternya tinggi. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu, saya akan menjelaskan di sini setelah Bapak Ibu paham tentang keyakinan kelas, di sini saya akan membahas tentang posisi kontrol. Nah, ini kita sebagai guru Bapak Ibu, apakah sebagai penghukum, itu beberapa waktu lalu saya, apakah sebagai guru yang membuat anak bersalah, ataukah guru sebagai temannya siswa, ataukah guru hanya sebagai pemantau, ataukah guru sebagai manajer. Sebelum kita ketiga ini, dari instruktur yang saya ikuti, kita harus melalui dua ini, Bapak Ibu, manajer dan pemantau. Kalau yang tiga ini kurang tepat lah, dalam arti tepat tapi ya kurang tepat. Contohnya untuk penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sudah hukuman. Terus kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Gitu. Saya kadang juga gitu kalau gemes be arek-arek. Lalu guru yang senang menyalahkan siswa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi dia merasa bersalah. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ini mesti akeh ya. Dari kita banyak yang seperti ini. Lalu sebagai teman ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang pemantau ya, kalau yang pemantau itu apa namanya? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu pemantau. Jadi hanya pengen mengetahui beberapa hal dari anak-anak yang bermasalah. Lalu atau kalau sebagai manajer, nah ini sebagai manajer itu guru ini sudah tahu keyakinan kelasnya, sudah tahu tentang hukuman sama penghargaan itu kurang efektif. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita mengarahkan anak-anak. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi contohnya gini. Kemarin saya pernah mempraktekkan ini di kelas saya, Bapak Ibu, tentang anak-anak ketika olahraga itu salah satu laki-laki itu mengomentari salah satu organ teman perempuannya ketika olahraga lari. Dan akhirnya karena itu perbuatan yang kurang baik, saya ajak ke kelas saya. Karena itu di kelas terjadi di luar kelas saya. Untuk saya praktekkan posisi kontrol saya sebagai manajer. Nah, saya tanya akhirnya. Waktu itu namanya kan siapa? Akbar. Maaf, saya sensor namanya. Anaknya gini. Kamu itu
sebenarnya ngapain kemarin kok di olahraga dimarahi sama Bu Elvi sama Bu Suci? Ya gini-gini Pak, kamu tahu Pak Arif panggil ke sini kenapa? Ya mungkin karena itu Pak. Oke, terus kamu melakukan seperti itu kapan? Waktu kapan saja ataukah hanya itu aja? Hanya itu aja Pak, karena waktu itu memang kita cuma iseng. Nah, dia itu mengatakan bahwa anak perempuan X itu tentang organ dadanya. Karena kan anak kelas 6 sudah pubertas. Nah, saat saya tanya lagi, sebenarnya itu kamu pengennya itu apa dengan seperti itu? Ya, ya enggak ada apa-apa Pak, senang aja gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dia hanya senang melihat seperti itu. Terus tiap harinya juga kamu lihat dia. Manusiawi Pak itu Pak. Oke. Loh, terus kamu lihat dia gitu setiap hari. Ya enggak, Pak. Cuma hari itu aja. Oh, gitu. Kamu apakah lihat film-film khusus dewasa gitu atau romantis atau tentang percintaan? Ya enggak, Pak. Oh, gitu. Oh ya sudah, berarti nanti di kelas saya hubungan sama Bu Suci untuk mempertebal tentang materi apa namanya pubertas seperti itu. Pubertas. Oke, sebentar. Dari materi ini apa namanya Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu hal-hal dari masalah-masalah anak-anak di kelas kita ya, yang seringkali apa namanya muncul di kehidupan Bapak Ibu guru, walaupun saat pagi, saat siang. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai guru apakah sebagai penghukum? Kadang saya juga ya, apakah sebagai teman ataukah sebagai apa namanya tadi pemantau, apakah sebagai manajer. Nah, yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu sebagai pemantau sama manajer. Manajer itu ini misal ada anak-anak yang misal nggak sengaja merusak sepeda motor gurunya, spionnya disenggol gitu ya, pecah ya. Terus saya marah, kamu itu ngapain sih? Ayo push up 10 kali. Nah itu saya sebagai penghukum. Beda kalau guru manajer seperti ini. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Lah apa Pak? Mesti kalau murid kita. Ya, harusnya kita tanya seperti itu. Kalau anak yang baik, apa yang harus kamu lakukan kalau tahu seperti itu? Baik Pak, nanti saya ganti. Boro-boro. Baik Pak, maaf Pak. Oke, berarti dia hanya cukup meminta maaf. Hanya seperti itu Bapak Ibu yang diharapkan dari guru sebagai manajer ini. Terus langkah kamu selanjutnya apa? Gitu. Ya saya tidak mengulangi lagi Pak. Semoga besok lagi nggak lari-lari lagi. Itu. Jadi ini penghukum ini mungkin juga masa lalu saya. Semoga besok saya tidak sebagai guru penghukum atau bersalah atau teman. Baik, sebelum saya lanjut dari kelima ini, guru penghukum, guru merasa guru membuat anak bersalah, guru membuat sama siswa itu berteman, guru manajer, guru pemantau. Nah, dari Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu, kira-kira jenengan semua suka yang sebagai guru sebagai apa? Monggo yang pengen bersuara. Oke, boten enten. Bu Evi, halo Bu Evi. Bisa dibuka suaranya? Oke, Bu Evi enggak apa-apa. Lihat saya aja Bu Evi. Pak Edi, mau komentar atau Bu Rusmi? Bu Rusmi lagi pengajian lupa saya. Fleksibel Pak, kalau saya itu Wah, menempatkan. Betul. Prinsip saya, kalau saya Pak mungkin di luar dari pembelajaran PGB. Saya sendiri kan belum mengalami pembelajaran itu ya, tentang guru penggerak. Oke, terus selanjutnya Pak. Ya, saya itu fleksibel, bisa di
punishment atau reward atau yang lain. Jadi prinsip saya itu untuk mendisiplinkan, kembali kita ke disiplin juga. Intinya itu. Jadi kalau kita menjadi manajer atau itu, saya rasa kurang gitu loh. Kurang Nanti greget, anak-anak bisa jadi sahabat juga kurang greget, Pak. bisa. Mungkin ya. Kurang puas, Pak. Iya. Jadi itu keyakinan saya. Sebagaimana mungkin ada guru agama yang lain kan bisa menjadi sahabat. Rasulullah dulu kan punya sahabat juga, sahabat tabiin. Itu juga murid, saudara atau yang lain. Mungkin itu nanti agama yang menerangkan lebih jelasnya mungkin. Oh ya. Itu, nggih. Saya juga sama dengan jenengan Pak Edi waktu dijelasin. Nggih. Karena kita juga manusia punya beberapa hal Iya. yang Mungkin itu sedikit dari unek-unek saya itu. itu unek-unek Pak. Nggih. Oke. Baik, unek-unek Nggih. terhadap teorinya Pak ya. Bukan terhadap Nah, teorinya. itu. Sama teorinya Pak nggih. Unek-uneknya. Nggih. Oh, nggih pun. Sama. Baik. Terima kasih Pak Edi. Jadi entah itu Pak Edi ataupun Bu Evi, kalau waktu anak-anak olahraga ataupun sedang ngapain itu anak-anak harus diarahkan ya sesuai teori kita ya, anak-anak diarahkan untuk memperbaikinya, bukan membuat anak-anak bersalah, bukan menghukum anak-anak ya. Sama saya juga, tolong nanti kalau di sekolahan saya khilaf, Bapak Ibu menegur saya. Pak Arif yang ngasih materi kok malah marah-marah. Nah, itu boleh. Apunten. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu masih kurang sedikit materinya setelah ini selesai. Oke, laptopnya semoga tidak capek. Nah, ini Bapak Ibu ada tabel yang kecil-kecil saya bacakan nggih. Supaya nanti Bapak Ibu tahu ada motivasi dari luar ya, motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Motivasi dari luar itu bisa identitas gagal atau perilaku kontrol negatif dengan menggunakan perilaku kontrol negatif. Misalnya guru berbuat sebagai penghukum itu, gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Awakmu lho ya wis wong tuamu ngejak lunga bolosan nggak nggarap PR. Nah, seperti itu menghardik, menghukum. Kalau yang membuat orang merasa bersalah itu berceramah. Berceramai dawa, kadang saya juga gitu. Setengah jam memarahi mereka. Ke utara, ke selatan, membahas kecewa mendalam, mereka sampai bosan mendengarkan kita. Nah, itu. Nah, lalu ada motivasi intrinsik yang bisa sebagai identitas berhasil, yaitu dengan perilaku kontrol positif. Misalnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya sebagai teman. Misalnya, Bu Evi. Gak apa-apa lah kamu memecahkan kaca. Bu Evi juga dulunya pernah kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitu juga boleh. Lalu, kalau guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kamu kemarin sudah memecahkan kaca spion. Sekarang kamu pagi tadi merobohkan sepeda motornya Pak Arif. Lalu siang ini menyobekkan joknya Bu Rusmi. Nah, itu kan bermasalah juga, ya kan? Jadi pemantau sebagai penghitung. Lalu manajer, lalu menanyakan setelah dia bertanya seperti itu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Seperti itu. Jadi nggak langsung, oke, kamu ganti. Gitu. Oke, kamu ngecek WC. Misal nggak kerjakan PR, kamu menulis 2 kali. Itu kadang saya juga gitu. Nah, seperti itu ya. Di sini ada berbagai hal yang Bapak Ibu tahu yang ada di tabel ini. Ada yang
beda dari saya. Nah, lalu hasilnya kalau perilaku yang Bapak Ibu lakukan itu negatif dan juga saya kadang manusiawi negatif, itu anak-anak akan memberontak, mendendam. Apa sih Pak? Cuma gitu aja. Ada yang menyembunyikan masalah dan berbohong karena mereka merasa bersalah. Nah, ini ada sesuatu di sini nih, kolom ini yang setelah kita masih menyelidiki satu masalah yang memang anak-anak masih menyembunyikan sesuatu itu. Dia salah tapi menyembunyikan. Mungkin besok kita lakukan dengan cara teman, tapi juga bingung siapa yang akan kita tuduh. Lalu juga kita mau sebagai pemantau manajer juga tidak tahu siapa anaknya. Nah, seperti itu. Intinya bahwa kita perlu kerjasama. Seperti itu. Ya. Baik. Ini yang materi terakhir saya, Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Sepertinya Bu Rosmi sudah tahu ini, karena pernah membaca di PMM. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog oleh guru atau orang tua kalau jenengan ngomong sama anak-anak di rumah agar menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya, di sini ada langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini yaitu bisa berkata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Loh kan? Kita di sini berbeda lagi pendapatnya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi identitas masalahnya itu mereka biar paham. Lalu yang kedua, langkahnya adalah validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu validasi tindakan salah. Habis ini akan saya beri contohnya. Lalu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, kembali lagi ke kesepakatan awal tadi. Seperti Bu Yami, Pak Edi tadi jelaskan di kelasnya itu, kesepakatan. Ya. Lalu, dua ini dan lain sebagainya. Kan saya beri contoh ya, biar cepat. Misalnya seperti ini. Akan saya buat masalah apa ya? Oke. Ada satu anak itu dia membawa plastik dari rumah ke sekolah. Nah, ini kan kita di sekolahan kita tidak boleh membawa sampah plastik. Menstabilkan identitas. Misal dengan cara seperti ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kenapa kok kamu bawa plastik? Apakah ibumu? Ataukah karena makananmu itu kuah? Atau karena kamu itu yang minta pakai plastik? Tapi Pak Arif ingin mencari solusi dari masalah ini. Menurut kamu itu, kamu merasa enggak kalau pakai plastik itu tidak baik? Iya Pak, kemarin Pak Arif sudah ngomong nggak boleh pakai plastik. Tapi gimana Pak? Ini loh kuah, ini loh bakso Pak. Nah, terus saya pakai langkah kedua, validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa. Bentar Bapak Ibu, ada yang masuk. Oke, selamat datang Bu Suci. Baik ya, kita lanjut untuk tadi validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, sampah plastik dibawa ke sekolahan.
Ya itu tadi Pak, karena orang tua saya Pak juga ini bakso ini gimana kalau kasih tepak nanti tumpah. Nah, oke lah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Apa coba? Nah, kita kembali ke keyakinan kelas. Kita sepakat di sekolah kita itu nggak ada sampah plastik. Ayo, langkah seperti apa yang akan kamu lakukan? Ya sudah Pak, besok saya tak pakai makanan yang nggak ada kuahnya. Oke, selesaikan Bapak Ibu, tidak perlu memarahi, tidak perlu memberi hukuman, tidak perlu memberi penghargaan ya. Nah, itulah yang dimaksud apa namanya kurikulum merdeka ini. Terus dari Pak Nadiem Makarim juga dari guru penggerak itu menginginkan anak-anak itu seperti apa ya, seperti profil pelajar Pancasila yang mandiri dan bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Jadi materi saya ini hanya kulitnya saja. Kalau Bapak Ibu pengen lebih jelas bisa pelajari PMM ya. Di PMM itu kalau kita ikuti materinya banyak banget yang tidak akan selesai dalam 1 minggu. Bu Rusmi mungkin baru berapa pelatihan itu, kita juga baru berapa pelatihan. Akan saya buka sesi tanya jawab karena waktunya kurang 2 menit lagi selesai. Bapak Ibu yang mau bertanya monggo, atau yang mau menyampaikan unek-unek juga boleh. Bu Rusmi, walaupun di pengajian juga boleh berbicara, nanti kan orang-orang pada tahu kalau kita lagi ngomong apa. Ya, ya terima kasih Pak Arif untuk kesempatan yang diberikan. Sekedar saja, memang di kurikulum merdeka ini sewajarnya, seharusnya kita sebagai guru hanya menjadikan peserta didik itu sebagai pribadi yang mandiri yang bisa mengeksplor dirinya. Kita hanya sebagai penggali saja, menggali bakat-bakat anak. Juga kita sebagai tadi sebagai pemantau juga, memantau bagaimana siswa itu atau peserta didik itu berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai seorang siswa, sesuai dengan usianya. Lulus PMM ini. Sungkan saya. Ya itu, ya kita harus itu tadi menghargai mereka seperti apa adanya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ya, itu saja. Kita ikuti irama mereka. Kita hanya sebagai wadah, yaitu tadi mendampingi untuk anak-anak berani mengeksplor dirinya atau menggali potensi yang ada dirinya. Karena tetap anak-anak kalau tidak ada motivasi seperti apa tadi, penghargaan meskipun tepuk tangan, itu anak-anak pasti juga lebih berani mengeksplor dirinya, gitu loh. Jadi kalau kita sebagai manajer ya tetap mengatur anak-anak supaya mereka berperilaku sesuai dengan perkembangan jiwa, perkembangan ya sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Rusmi. Baik, Bu Rusmi itu adalah apa namanya tentor saya ya. Jadi terima kasih. Di sini kita bukan apa namanya
menggurui, bukan sebagai apa namanya kita minder, tapi kita di sini berbagi, Bapak Ibu yang punya pengalaman banyak. Tadi Bu Yuni sama Bu Yaumi tadi juga sudah share, Pak Edi punya kesepakatan di kelasnya juga share, Bu Rusmi yang lulus PMM juga menambahkan yang belum saya jelaskan juga tadi tentang kodrat anak, tentang juga apa namanya kondisi zaman sekarang, lalu juga kebutuhan anak-anak itu seperti itu, bahwa apa namanya kita nggak boleh maksa, nggak boleh maksa. Terima kasih Bu Rusmi yang sudah mempertebal garis yang tadi sedikit samar, yang lainnya sudah lurus. Monggo yang lainnya yang mau menambahkan lagi sebelum 2 menit lagi saya tutup. Pak Edi, last statement, pernyataan terakhir Pak Edi. Di forum ini maksudnya. Atau Bu Yuni? Bu Suci. Ya udah Pak Edi, monggo Pak Edi. Nggak jadi Pak Edi? Ya cukup Pak, mungkin yang lain saya beri kesempatan yang lain, intinya gitu. Pak Edi saja enggak apa-apa untuk meramaikan Gini, saya. inti dari keseluruhan itu pokoknya kita bersikap inklusif, yang mana yang telah diberikan tadi Burus benar, menggali potensi yang ada pada siswa itu, baik akademik maupun non-akademik, baik prestasi maupun non-prestasi. Tetap ada konsekuensi, entah itu reward atau punishment, mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Baik, kita sudah berdiskusi sedikit hari ini, ya. Terima kasih juga sudah hadir. Saya simpulkan acara pada hari ini bahwa kita masing-masing guru memiliki jati diri, memiliki seni dalam mengajar yang berbeda-beda, memiliki pengalaman yang sangat banyak yang bisa kita lakukan di kedepannya. Saya juga di sini sebagai junior yang masih belajar kepada Bapak Ibu yang sepuh-sepuh yang sudah berpengalaman, dan juga kita tadi sudah membandingkan antara teori sama praktek di lapangan untuk kita lakukan di kemudian hari. Lalu juga kita sudah membahas bagaimana kebutuhan anak-anak, ada 5 dasar kebutuhan anak yang harus kita penuhi mereka, sama bahwa kata Bu Rusmi tadi anak nggak boleh maksa, sama katanya Pak Edi tadi kita harus apa namanya tahulah cara pengembangan anak di akademik sama non akademik secara inklusif itu supaya anak-anak bisa tercapai. Dan juga Bu Yuni tadi menjelaskan bahwa anak-anak memang harus dikondisikan di lingkungan yang suasananya kondusif. Baik, saya tutup pada acara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan acara yang tertunda karena saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.